Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari menyimak video berikut ini terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan dan Tuhan Yesus memberkati. Lagi-lagi, Gibran Rakabuming Raka, wali kota muda Solo, dia tampil terdepan dalam menyelesaikan masalah intoleransi, masalah pergesekan antar umat beragama. Akhir pekan lalu, di Kecamatan Banjarsari, di kota Solo, sekelompok orang menolak aktivitas ibadah sekolah minggu di sebuah rumah kosong. Konon, penolakan dilakukan karena kegiatan keagamaan tersebut belum berizin. Spanduk berisi penolakan terpasang di lokasi rumah itu di hari Minggu lalu. Dengan gesit, Gibran ini langsung turun tangan mengatasi masalah ini. Pada Senin pagi, dia sudah meninjau lokasi dan mendalami permasalahan yang ada. Spanduk penolakan sudah langsung dicopot. Soal perizinan yang belum lengkap, Gibran meminta pada pihak gereja untuk mengurusnya dan menjamin gak bakalan dipersulit. Ini cuma persoalan izin saja kok. Warga sebetulnya menerima. Begitu penjelasan Gibran setelah meninjau lokasi. Ditangani dengan cepat oleh Gibran, isu ini nggak sampai merebak kemana-mana. Persoalan bisa cepat diredam dan dibereskan. Begitulah kesigapan Gibran dalam menjaga suasana kondusif kerukunan antar umat beragama. Dalam peringatan Hari Raya Nyepi di bulan Maret kemarin, Gibran kembali menarik perhatian karena mengadakan dan mengikuti acara pawai ogoh-ogoh. Dia sempat mendapatkan serangan komentar negatif. Bahkan, tidak sedikit netizen yang menudingnya sudah pindah agama. Gibran lantas santai saja menghadapi serangan ini. Katanya, komentar positif lebih banyak. Kota Solo, kota yang toleran, berbineka tunggal ika. Jadi, tidak masalah kalau kita merayakan kemarin festival ogoh-ogoh, Natal, Imlek. Begitu jawaban tegas putra sulung dari Pak Jokowi ini. Kita kan orang-orang yang open-minded. Kalau orang-orang yang seperti itu, komen-komen negatif itu ya orang-orang yang pikirannya sempit. Begitu kata Gibran menambahkan kembali. Lalu, bagaimana soal komentar yang mengatakan dirinya kafir? Tentu saja Gibran menanggapi dengan santai. Dia menyebut ada komentar lain yang lebih buruk. Nggak juga sih, ada yang nyumpahin masuk neraka juga. Itu nggak apa-apa, biarin aja. Ya, begitulah Gibran menanggapi para hatersnya. Berkat banyak kegiatan yang mempromosikan toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika, tahun lalu Solo dinobatkan sebagai kota paling toleran nomor 4 di Indonesia. Peringkat ini naik tajam dari peringkat 9 di tahun sebelumnya. Tapi di luar penghargaan yang berhasil didapat, kiprah Gibran mestinya jadi teladan bagi para pemimpin daerah lain, terutama para pemimpin muda. Gibran membawa semangat baru Indonesia setelah belasan tahun mengalami kemunduran. Indonesia kembali ke jati diri sejatinya, bangsa yang toleran dan Bhinneka Tunggal Ika. Gibran adalah masa depan Indonesia. Demikian cuplikan videonya, saudara-saudari, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama satu penjelasan dari Mbak Rini Budoyo mengenai kesigapan dari Mas Gibran untuk menegakkan toleransi, kebebasan beragama, kebebasan beribadah di wilayah yang dipimpin oleh beliau sebagai seorang wali kota. Dan memang tindakan dari Mas Gibran beberapa waktu yang lalu hangat sekali diperbincangkan di ruang publik, oleh karena Mas Gibran ini tidak hanya bertutur kata mengenai toleransi beragama, tetapi juga disertai dengan satu tindakan nyata, yaitu turun langsung ke lapangan dan mengecek apa yang menjadi pokok persoalan sehingga bisalah dicarikan solusinya. Dan itulah yang sudah dilakukan oleh Mas Gibran. Dan by the way, kalau kita bicara mengenai kebebasan beragama di Indonesia, memang di beberapa wilayah, beberapa daerah itu nampak masih sangat memprihatinkan karena adanya pembubaran ibadah, adanya pelarangan ibadah, bahkan adanya aksi-aksi demonstrasi
untuk menolak pendirian tempat peribadatan Kristen, dalam hal ini adalah gereja. Dan itu sesuatu yang lumrah kita lihat terjadi di beberapa daerah yang ada di bangsa kita, di Indonesia ini. Karena itu saya setuju sekali satu pesan tadi yang disampaikan oleh Mbak Rini Budoyo. Semoga ya dengan satu tindakan nyata yang sudah dilakukan oleh Mas Gibran untuk tegas terhadap tegaknya toleransi, ini bisa menginspirasi, mengayomi, melindungi hak-hak warga negaranya, hak-hak warga yang ada di lingkungan yang mereka pimpin. Dan itu juga saya pikir sesuatu yang sangat baik ya. Kemudian teman-teman, Bapak Ibu semua, ataupun sahabat-sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu itu beberapa pemberitaan membahas yang mengenai tindakan dari Mas Gibran ini. Ada yang membahasnya 2 gereja disegel ormas, Gibran turun tangan, izinnya harus dilengkapi, tapi naik ibadah santai aja. Nah ini yang menarik saudara-saudari ya. Jadi Mas Gibran ini memberikan himbauan kepada warga gereja untuk mengurus perizinannya, dan juga beliau menjamin tidak akan dipersulit, tetapi beliau juga tetap mempersilahkan ya dipakai dulu lah itu tempat peribadatannya sementara sambil mengurus izinnya. Inilah yang menarik. Inilah yang luar biasa dari Mas Gibran. Tidak seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, karena ada satu tempat yang katanya belum ada izin, lalu kepala daerahnya langsung menyegel saudara-saudari ya. Itulah yang kemudian menjadi viral ya beberapa waktu belakangan. Dan kalau kita bandingkan dengan sikap dari Mas Gibran ini, ya tentu ini satu sikap yang sangat jauh berbeda sekali ya. Mas Gibran menghimbau pengurus gereja untuk mengurus perizinan, tetapi juga menjamin ya kelancaran kegiatan peribadatan umat Kristen yang ada di situ. Nah ini yang luar biasa ya. Lalu kemudian saudara-saudari, beberapa waktu belakangan memang nampaknya karir politik dari Mas Gibran itu semakin cemerlang ya. Bahkan selain daripada beliau sebagai seorang wali kota ya, ataupun sebagai seorang putra dari Pak Presiden Jokowi, beliau ini juga masuk dalam bursa cawapres ya. Bahkan seperti yang ada dalam pemberitaan, selain daripada itu juga dikabarkan Gibran raih voting terbanyak Cagup DKI 2024 versi PSI, kalahkan Ridwan Kamil sampai Tri Risma hari ini. Nah itu dia teman-teman ya. Masuk 3 besar simulasi Cagup DKI versi ASI. Gibran par RK nomor berapa? Nah ini dia teman-teman ya. Memang luar biasa ya karir politik dari Mas Gibran beberapa waktu belakangan itu sangat menakjubkan ya, cemerlang sekali. Dan apakah nantinya Mas Gibran ini bakalan mengikuti jejak dari sang ayah yaitu Presiden Jokowi? Nah mungkin saja saudara-saudari ya, karena sejauh ini politik ya ataupun kemudian karir politik dari Mas Gibran ini cemerlang terus ya, bahkan bisa masuk dalam bursa cawapres ya. Giring sebut Gibran respon positif, namanya masuk Cagup DKI 2024 ya. PDIP sebut Gibran hingga Risma masuk radar Cagup DKI. Jadi itu dia ya saudara-saudara semuanya. Memang beberapa pemberitaan cukup ramai ya pembahasan mengenai nama Mas Gibran. Selain daripada pembahasan terkait dengan beberapa waktu belakangan dia disebut-sebut sebagai salah satu sosok yang potensial untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024, juga nama dari Mas Gibran ini hangat diperbincangkan mengenai ya dia punya potensi untuk calon gubernur DKI. Bahkan bukan hanya DKI ya, beberapa waktu belakangan ada juga ya yang menyampaikan bahwa sebenarnya Mas Gibran ini punya 2 peluang besar ya antara Jateng Jawa Tengah dengan DKI. Jadi mana yang kemudian nantinya bakalan dipilih oleh Mas Gibran untuk mencalonkan diri, yaitu kembali ya kepada beliau dan juga partai pendukung tentunya. Lalu kemudian saudara-saudari, muncul baliho Gibran Wapres RI 2024 di Magelang. Nah ini beberapa jam yang lalu ya. Jadi itu yang saya katakan tadi, nampaknya karir politik dari Mas Gibran ini semakin cemerlang ya. Ya semakin cemerlang. Apakah nantinya juga Kaisang akan mengikuti karir politik yang makin cemerlang seperti Mas Gibran ini? Yang mungkin saja ya, karena teman-teman beberapa hari yang lalu kita juga diramaikan ya pemberitaan mengenai Kaisang yang sudah resmi bergabung di PSI, dan tidak lama sekitar 2 hari seingat saya itu, lalu kemudian ada pemilihan ketua umum di PSI, dan kemudian Kaisang lah yang kemudian terpilih sebagai ketua umum menggantikan Giring Ganesa, karena sebelumnya ya sebenarnya dari pertama ya yang menjadi ketua umumnya itu adalah Grace Natali, lalu kemudian Giring Ganesa menjadi PLT, lalu kemudian diangkat menjadi ketua umum, lalu kemudian ini beberapa hari yang lalu yang menjadi ketua umum dari PSI adalah
Kaisang ya, putra dari Presiden Jokowi juga. Memang beda ya partai yang dipilih oleh Kaisang. Kalau Pak Jokowi kan PDI Perjuangan, Gibran juga demikian. Kalau Kaisang pilihnya masuk PSI dan sekarang sudah menjadi ketua umum. Nah, apakah nantinya Kaisang juga akan cemerlang karir politiknya seperti Mas Gibran? Ya, kita nantikan saja itu ya, saudara-saudari semuanya. Tetapi saya sangat salut terhadap Mas Gibran ini yang luar biasa menegakkan tegaknya toleransi di wilayah yang dipimpin oleh beliau, karena beliau paham betul bahwa kebebasan beragama ya, hal beribadah adalah hak tiap-tiap warga negara, dan itulah yang kita harapkan semoga bisa menginspirasi para pemimpin bangsa kita di Indonesia ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.